Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama renungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema kesanggupan untuk bertahan. Mari kita dasari dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal ke-10 ayat ke-38. Beginilah firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sekali lagi. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya. Setiap orang atau setiap kita pasti merindukan hari esok yang lebih cerah, yang lebih bahagia, atau bahkan sangat merindukan sesuatu keadaan yang semakin hari semakin bertambah baik. Dan pastinya bukanlah merindukan yang sebaliknya. Kita mengalami kemerosotan atau kemunduran dalam hari ke hari. Namun seiring berjalannya waktu, semakin kaki kita melangkah, itu seolah-olah semakin berat tantangan yang harus dihadapi. Bahkan kita mulai merasa jenuh dengan keadaan yang kita alami. Apalagi bagi mereka yang tidak mempunyai iman yang kuat dan teguh. Keadaan atau situasi berat yang seperti itu pasti semakin mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Sehingga tidak sedikit dari mereka pun yang tergoncang dan mereka menjadi tawar hati. Kita diingatkan dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal ke-24 ayat ke-10. Ada tertulis, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya apa? Stop tawar hati. Sebab tawar hati itu dampaknya sangat mengerikan dan bahkan sangat merugikan diri kita sendiri. Sehingga puncaknya kita bisa jadi menyalahkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Bahkan kita bisa jadi malah meninggalkan Tuhan. Artinya kita akan menjadi diri kita sendiri. Kita akan mengambil keputusan sendiri tanpa memperhitungkan Tuhan, tanpa memperhitungkan firman Tuhan, bahkan tanpa melibatkan firman Tuhan. Itulah tawar hati. Itulah kesesakan. Itulah kecil kekuatan kita. Sekali lagi, dalam situasi yang sedemikian, apa yang perlu sekali kita lakukan? Yang pertama, kita harus semakin mengaktifkan iman kita. Artinya apa? Jika kita ini masih hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itulah sebagai kunci kita untuk dapat bertahan di dalam tengah-tengah tantangan ini. Yaitu dengan kita datang kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk kita berdoa, untuk kita memohon, memuji segala janji-janji yang telah diberikannya bagi kita lewat firman-firman-Nya. Dalam Ibrani pasal ke-10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup dengan benar. Dan selama di dunia ini kita takkan bisa menghindarkan diri dari berbagai pencobaan, tekanan, himpitan, masalah, sakit penyakit, dan sebagainya. Karena apa?
Seorang yang tak benar tak dapat hidup oleh iman, karena ia telah mengundurkan diri dari kasih karunia Tuhan. Dan pasti hidupnya menurut kehendaknya sendiri. Sehingga dengan akal dan kekuatannya sendiri, orang tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya. Sekali lagi, mari kita harus bisa atau mampu mengaktifkan mata iman kita lewat kebenaran firman-Nya. Hal yang kedua, kita harus beriman dan dengan iman itu juga kita harus bertindak. Artinya bertindak dengan iman itu bukanlah tindakan nekat atau gambling. Sebab Ibrani pasal ke-11 ayat yang pertama, firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, dasar iman kita adalah firman Tuhan. Jadi meski kita berada di tengah-tengah tantangan yang berat sekalipun, bila orang yang memiliki iman itu takkan pernah menyerah kepada tantangan atau keadaan yang ada. Ingatlah, apalagi kita sampai putus asa, apalagi kita putus pengharapan. Sebab Rasul Paulus pun, ia berkeyakinan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan kita adalah firman Tuhan. Bahkan jika kita merasa tidak sanggup lagi, itu pun firman Tuhan memberikan jaminan pada kita bahwa kita tidak akan jatuh tergeletak, sebab tangannya pasti akan menopang hidup kita. Mazmur pasal ke-37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita simpulkan renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, demi meresponi kesanggupan untuk bertahan dalam tantangan di hari-hari ini, mari kita tetap pegang teguh firman-Nya, serta tetaplah fokus pada pengharapan kita, juga pastinya lewat doa-doa dan doa dengan kekuatan penghiburan, pertolongan Roh Kudus. Pasti kuasanya besar bagi kita. Ibrani pasal ke-10 ayat ke-23 sebagai penutup firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami kepada Tuhan. Engkau pada kesempatan kali ini mengingatkan kami, memberikan peneguhan bagi kami untuk kami sanggup untuk bertahan dalam kehidupan dan di hari-hari ini. Kami yakin percaya iman yang kami miliki ini akan membawa kami bertahan dalam setiap situasi, keadaan, dan kondisi apapun yang terjadi di hari-hari ini. Kami akan selalu mengaktifkan iman kami. Kami pun akan beriman dengan melangkah bahwa firman-firman menjadi janji dan kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati apa yang kami lakukan, berkati apa yang kami dengar pada kesempatan kali ini, sehingga itu akan menjadikan iman kami aktif kembali. Iman kami akan melangkah, iman kami akan bertindak, dan kami memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus, berkati usaha, pekerjaan, mata pencaharian, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati segala usahanya menjadi berhasil di dalam nama Yesus. Berkati bangsa Indonesia, Kota Malang dan sekitarnya. Berkati kami semuanya, berkati gereja-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.